Halo semuanya, di video kali ini kita akan implementasikan aplikasi video call untuk Flutter dengan menggunakan layanan dari Zego Cloud. Zego Cloud ini merupakan sebuah penyedia layanan WebRTC untuk kebutuhan voice, video, ataupun chat API untuk para developer. Jadi kita bisa bikin sebuah aplikasi interaktif yang real-time menggunakan layanan Zego Cloud. Kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada produk-produk yang ditawarkan oleh Zego Cloud, yaitu video call, voice call, live streaming, in-app chat, cloud recording, AI effect, superboard, dan digital human. Bagi kita para developer, Zego Cloud menyediakan SDK yang full customized. Jadi memudahkan kita untuk implementasi aplikasi yang custom. Untuk proses development yang cepat, bisa menggunakan UI Kit yang disediakan dari Zego Cloud, sehingga meminimal post development. Kalau dari sisi development, karena Zego Cloud ini menyediakan SDK-SDK-nya beserta dokumentasinya yang lengkap, memudahkan kita para developer dalam mengembangkan aplikasinya. Contohnya di sini untuk kebutuhan Android native, iOS native, web, cross-platform seperti Flutter, React Native, kemudian untuk desktop, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa cek juga ke bagian Learning Tube, Documentation, Demo App, dan Tech Support-nya juga. Nah, sekarang kita akan implementasikan untuk layanan UI Kit dari Zego Cloud. Untuk implementasi UI Kit untuk kebutuhan video call, kita akan gunakan package yang dibuat oleh Zego Cloud, yaitu Zego UI Kit Pre-Built Call. Selain video call UI Kit, kalian juga bisa gunakan UI Kit yang lainnya. Scroll ke bawah, di sini ada contoh UI Kit-nya. Live audio room, online karaoke, watch together, game streaming, video consultation, fitness class, live shopping, dan one-on-one tutoring. Untuk core produknya terkait voice call, bisa pelajari lebih lanjut, kemudian ada video call, live streaming, in-app chat, dan AI effect. Kalau sudah punya akun, silakan login kan. Kalau belum punya, tinggal di sign up. Nah, ketika kalian sign up, kalian bisa mendapatkan 10.000 menit untuk gratis. Silakan masukkan data-datanya, kemudian masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email kalian, kemudian bikin passwordnya. Kalau ada input lagi seperti ini, kalian tinggal isi aja, kemudian continue. Selanjutnya di sini tinggal bikin create project di Zego Cloud-nya. Pilih project apa yang ingin digunakan. Di sini kita menggunakan voice and video call. Kemudian next. Nama projectnya apa? Karena di sini kita menggunakan UI Kit, jadi pilih yang Start with UI Kit. Tunggu sampai proses create project Zego Cloud-nya selesai. Oke, project di Zego Cloud sudah diselesaikan di sini dan sudah masuk ke detailnya. Di sini kita akan konekkan ke Flutter. Nah, nanti UI-nya, karena kita menggunakan UI Kit ya, UI-nya itu seperti ini. Untuk kebutuhan video call-nya dia sudah disediakan action-action-nya. Oke, save dan start to integrate. Pada bagian sini, kalian akan menemukan app ID dan app sign-nya. Kita mulai quick start. Nah, sini langsung diarahkan ke dokumentasinya untuk UI Kit, Call Kit Flutter. Silakan buka VS Code-nya. Kita setup project Flutter-nya dulu. Flutter New Project, Empty Application, pilih direktori penyimpanan, set nama project-nya apa, enter. Bagi kalian yang menggunakan Android Studio versi terbaru, kita akan setup dulu beberapa config di bagian Android. Kalian bisa buka flutter-deluxe.page.dev, kemudian ke bagian blog-nya, Flutter Android Config After Android Gradle Plugin 88 Release. Buka ke bagian Build Gradle, kita akan set untuk NDK version, compile dan targetnya 35, kemudian min SDK-nya 23. Android,
app build Gradle, compile SDK 35, NDK-nya, kemudian minimum SDK-nya, dan target SDK-nya. Selanjutnya buka ke bagian Android setting.gradle, update jadi 88 untuk AGP-nya, terus di sini untuk versi Kotlin-nya. Selanjutnya buka ke bagian Android Gradle Wrapper, Gradle Wrapper.properties, update untuk versi Gradle-nya jadi 8.10.2 bin. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa coba cek dulu running ke Android-nya. Oke, di sini untuk starting project Flutter-nya sudah berjalan. Oke, scroll ke bawah. Kita integrasikan dulu SDK untuk Zego UI Kit Rebuild class-nya. Tambahkan dulu package-nya di sini. Buka terminal. Oke, di sini sudah masuk ya ke bagian PubSpec YAML untuk package-nya. Selanjutnya import dan gunakan di sini UI Kit yang sudah disediakan. Dibungkus menggunakan kelas stateless, namanya call page copy. Kita bikin di lib, new file, call underscore page dot, kemudian paste. Untuk data app ID dan app sign, kita cek ke dashboard Zero Cloud, kemudian buka aplikasinya. Nah, di sini dapat sign dan juga app ID-nya. Kita akan siapkan di sebuah file dibungkus pakai folder config, namanya Zego Cloud Keys. Di sini import dulu material dan import package-nya. App ID panggil dari Zego Cloud key.appid dan ini untuk yang app sign-nya. Untuk user ID dan username, termasuk call ID, kita bikin parameter argumen, constructor, format parameter, pindahkan ke atas, save. Pasangkan ke sini. User ID, username, dan call ID. Oke, save. Ketika nge-launch aplikasi, tidak kita arahkan ke call page langsung, tapi kita akan bikin autentikasi untuk ngisi form yang di sini. Jadi di lib kita bikin file login page.dart. Untuk datanya, kalian bisa cek ke web flutterdeluxe.page.dev ke bagian dokumentasi, sampel, out, pilih yang di sini, copy code-nya semua, buka ke project-nya, paste di sini. Scroll ke atas, kita harus tambahkan package the input dan gap. Di sini saya gunakan ekstensi PubSpec Assist. Jadi masuk ke command palette, add dependency, the underscore input, tambahkan lagi untuk gap. Selanjutnya, di sini ada data input atau controllernya untuk email dan password. Untuk email, kita rename jadi user ID controller. Untuk password, kita rename jadi username. Bikin baru untuk call ID. Call ID. Fungsi ini rename jadi execute call.
Dicek dulu kalau user ID-nya nol, maka ditampilkan message snack bar, harus diisi user ID. Kemudian di sini untuk bikin username, copy paste. Jadi seperti ini. Di bagian dispose, tambahkan juga untuk yang bagian call, dispose. Lanjut ke bagian UI. Di sini ada title, ganti jadi Flutter Deluxe atau F Deluxe Call App. Kemudian icon-nya ganti jadi icon call. Di bagian input pertama, user ID, hint-nya ganti jadi user ID, username, tambahkan satu lagi untuk call ID. Oke, save. Sekarang kita setup untuk routing di bagian main. Bannernya hapus, konstan hapus, home-nya hapus, tambahkan root. Root utamanya diarahkan ke login. Tambahkan satu lagi yaitu ke call. Untuk call, karena kita kirim data, return call page. Lalu ada data user ID, username, call ID, kita kirim lewat argumen. Ketika mengeksekusi execute call di login page, arahkan ke root call dan kirim datanya lewat argumen dalam bentuk tipe data map. Pertama ada user ID. Kirim user ID. Kemudian kirim juga untuk username dan call ID-nya. Untuk menangkap data yang dikirim lewat argumen di bagian root, bungkus menggunakan data, ambil lewat modal root.settingOfContexts.argument. Kita casting sebagai tipe map. Kita cek dulu, kalau nggak ada datanya, kita return scaffold kosong. Tapi kalau ada datanya, tampilkan all page. Data dengan kata kunci user ID, data dengan kata kunci username, data dengan kata kunci call ID. Sebelum menjalankannya, ada yang harus kita konfigurasikan di platform tertentu. Kembali ke dokumentasi, scroll ke bawah. Untuk Android, sebelumnya ada beberapa yang kita sudah setting di Android, tapi diperlukan kembali review kalau misalkan ada perubahan terkait target aplikasinya dan lain sebagainya. Di sini di bagian build Gradle, untuk versi Kotlin kita udah sesuaikan. Next. Untuk minimum SDK kita udah sesuaikan jadi 23, kalau mau diganti jadi 21 silakan. Selanjutnya untuk merubah compile SDK dan targetnya di sini ke 33. Kalian bisa juga cek ke bagian api-levels.com untuk pembaruan terkait level-level API yang tersedia. Di sini sampai 36. Kalau 33 sama dengan Android 13, kita udah setting ke 35 yaitu ke A15. Lanjut, edit build Gradle. Di sini build Gradle yang di bagian Android, selanjutnya terkait Kotlin versi ya. Karena kita udah setting juga, jadi tinggal di skip. Lanjut ke bagian wrapper-nya, kita udah setup, jadi tinggal di skip. Selanjutnya ke bagian modify permission. Ini tinggal kita copy, buka ke Android, di bagian app, src, main, Android manifest. Di dalam tag manifestnya, kita pastikan untuk permission-nya. Di sini kita boleh rapikan dulu seperti ini, save. Kembali ke webnya.
Kemudian, untuk mencegah kode obfuscation, di project kemudian folder Android, folder app, buat file ProGuard rule dengan ekstensinya pro. Copy di project folder Android, kemudian di folder app, kita klik kanan new file, namanya ProGuardRules.pro. Isinya, tambahkan ini, selanjutnya tambahkan config code ProGuard-nya ke bagian release di Android App Build Gradle. Kodenya di sini, ini contoh implementasinya, ada di release, nah sebelah sini. Ke build Gradle-nya, kemudian ke bagian build type release, di bawahnya di sini, tinggal di paste. Save. Seperti itu untuk di bagian Android. Selanjutnya untuk iOS. Scroll ke atas, pilih tab iOS, modify permission, di sini akses ke port file. Bagi kalian yang punya akses ke Xcode, silahkan dibuka, tinggal di create. Tapi kalau di Windows, kalian harus install Ruby dan install Cocoa Pods. Kalau sudah diinstal, baru kita bisa generate file podnya. Untuk generate pod file, masuk ke terminal. Di sebelah sini, kita masuk ke folder iOS, cd iOS. Kemudian kita bikin file podnya, pod init, enter. Di sini kalian harus tunggu karena memerlukan proses waktu untuk generate pod filenya. Untuk ceknya bisa ke bagian folder iOS, kemudian ada sini pod file, ini hasil generate-nya. Kemudian tambahkan di pod filenya itu kodenya ini copy. Saya kurang tahu terkait struktur di pod file, jadi saya akan pastikan saja di sini. Tapi bagi kalian yang tahu, bisa dicoba bantu di bagian komen. Tinggal di save, close, scroll ke bawah. Di bagian info list, tambahkan permission seperti ini, copy, folder iOS, runner, info list, boleh di paling atas, boleh di paling bawah sini, pastekan, rapikan, save. Disable build library, karena saya nggak punya akses ke Xcode-nya, jadi saya nggak bisa contohkan gimana bentuknya. Silakan teman-teman coba dengan mengikuti petunjuk yang ada di sini. Kalau sudah, tinggal dijalankan. Di sini saya akan jalankannya di real device dan juga di emulator. Kalau di emulator mungkin nanti ada sedikit perbedaan terkait bentuknya, tapi bakal jalan juga. Oke, di sini kita masuk ke bagian menu Run and Debug. Create file JSON, biar muncul untuk Dart dan Flutter-nya. Di sini pilih Dart dan Flutter, arahkan ke device yang ingin diinstal, yaitu di Android real device sebelah sini, kemudian running. Saya akan buka dulu untuk emulatornya. Sini kita pilih lagi Dart Flutter untuk menjalankan di emulator. Run. Baik, ini hasilnya sudah di running di real device dan juga di emulator. Untuk user pertama, kita coba masukkan user ID-nya 1. Untuk username-nya, misalkan Indre. Untuk user kedua, user ID-nya 2. Dan username-nya Raharja. Untuk call ID, di sini harus sama. Jadi seperti room ID atau room meeting-nya. F Deluxe. Di sini juga F Deluxe. Login. Untuk permission tinggal diizinkan. Login juga di sini. While using app izinkan. Oke. Nah, sudah masuk ya. Sini sudah terhubung. Yang login di sini Indre terhubung dengan Raharja. Yang login di sini adalah Raharja terhubung dengan Indre.
Di sini ada yang terbatas untuk emulator kalau di saya ya. Jadi tidak bisa nge-view untuk hasil yang dari real device. Kalau sebenarnya ini udah jalan, hanya saja ini keterbatasan dari emulatornya saja. Dan di sini kalau diklik, nanti kalian bisa lihat ada opsi action-nya. Di sini kalian lihat di sebelah sini ya. Di sini ada front kamera. Kita coba ganti jadi background kamera. Nah, seperti ini backgroundnya. Oke, kita kembalikan ke front. Kalau yang di sini, kalian bisa cek, klik untuk backgroundnya. Nah, kalau background ini emulator hasilnya kayak gini ya, kalau di background. Kalau foreground, klik foreground, balikan lagi kameranya, seperti ini. Sedangkan kalau dimatikan videonya, nanti yang muncul itu ininya nih, eh, inisialnya. Raharja inisial, terus ini inisial dari Indra. Oke, kalau di close, dia akan nutup aplikasi atau halaman sebelumnya. Sekarang kita bedakan untuk call ID-nya. Di sini ya, di loop 9, loginkan lagi di sini. Nah, tidak connect ya, karena call ID-nya berbeda. Sekarang kita coba ganti yang di sini, ftlock 9, login. Nah, baru bisa connect. Oke, jadi seperti itu mungkin terkait tutorial kali ini. Sampai ketemu di next video.